Yo, yo Mina. Jadi barusan itu aku baru tahu ya kalau chapter ketiga dari manga Fly Me to the Moon itu baru rilis. Dan ya, dari kemarin sih aku nungguin tapi nggak dapat atau nggak rilis-rilis. Dan baru hari ini aku baru tahu kalau chapter ketiganya udah bisa dibaca. Dan kebetulan aja tadi ada juga yang ngasih tahu aku mengenai update chapter tersebut di video sebelumnya. Dan ya, mari kita coba bahas saja atau kita review saja chapter ketiga kali ini. Nah ya, yang pertama itu masih menceritakan mengenai elixir yang diminum oleh si Tsukasa. Dan ya, jadi chapter ini tuh dibuka dengan gambaran dari Putri Kaguya yang ingin pulang kembali ke bulan ya, dan meninggalkan orang tua angkatnya dan si kaisar. Nah, uniknya jika si Kaguya itu pulang ke bulan, semua yang telah ia lewati di bumi ini bakalan dilupain, termasuk si kaisarnya tersebut. Nah, terus sebelum pulang si Kaguya tadi ke bulan, dia itu ngasih sebuah elixir atau sebuah cairan elixir yang bisa bikin orang-orang itu awet muda. Dan si Kaguya itu berharap si kaisar dan orang tuanya itu meminumnya ya. Jadi mereka itu bisa awet muda dan hidup lama. Tapi karena si kaisar itu berpikir kalau keabadian itu adalah suatu yang tidak baik, si kaisar itu pun lantas menyuruh atau memerintahkan si Iwakasa tadi selaku tangan kanannya buat ngebakar itu elixir di atas gunung tertinggi. Tujuannya sih agar si asapnya itu bisa sampai ke bulan. Nah, ternyata si Iwakasa ini mengkhianati si kaisar karena cintanya kepada Tsukasa ya, si anaknya tersebut. Dan ya, saat itu si Tsukasa juga berada dalam keadaan dimana dia akan menemui ajalnya atau berada di ujung kematiannya. Dan ya, si Iwakasa pun memberikan si Tsukasa itu cairan elixir tersebut dan membuat si Tsukasa hidup abadi. Tapi sayangnya hal tersebut itu malah membuat suatu polemik, di mana si kaisar tadi itu marah dan membantai semua keluarga Iwakasa. Bahkan si Iwakasa itu sendiri malah mati dalam keadaan yang tragis. Dan ya, si Tsukasa pun kabur dan menepi dari keramaian. Sampai pada suatu saat para penduduk percaya bahwa dengan memakan daging dari si Tsukasa tersebut bakalan bikin orang-orang itu sembuh dari penyakitnya atau bisa sembuh dari berbagai penyakit dan ikut mengalami kehidupan abadi. Dan iya, pada akhirnya si Tsukasa pun diburu hingga ditangkap. Nah, di sini itu aku suka banget sama dialognya, yang mana sebaik apapun si Tsukasa yang sekarang kita kenal itu menolong orang lain, dunia bakalan tetap buruk terhadapnya karena ya sikap asli manusia itu kan bakalan mementingkan dirinya sendiri. Dan ya, di sini si Tsukasa bakalan gelut atau gelut sama si para penduduk tadi yang mengejar dia. Bahkan si Tsukasa itu memanfaatkan kemampuan regennya itu untuk dapat apa ya? Dapat untuk menyerang atau bertahan dari serangan para penduduk yang mengincarnya tadi. Dan si Tsukasa itu beneran ngemanfaatin kemampuan regennya itu dengan sangat baik ya. Bahkan tangannya yang dia sengaja putusin itu tumbuh lagi gitu. Iya, jadi di cover awal itu yang chapter pertama itu kan yang ada si Tsukasa itu digambarkan habis berperang atau berdarah-darah kan tangannya itu, terus si apanya sih lengannya itu kan, baju lengannya itu sobek gitu kan. Ternyata itu adalah keadaan dimana si Tsukasa itu habis ngebantai para penduduk yang mengejar dia. Dan ya, di sini si Tsukasa itu badas banget, gila. Di chapter ketiga ini beneran badas gitu. Dan ya, mungkin prediksiku sih chapter kedepannya itu kita bakalan balik lagi ya ke masa waktunya si NASA. Soalnya kan backstorynya dari si Tsukasa ini udah cukup jelas ya. Tapi nggak tahu juga sih. Jadi kita tunggu aja lah bagaimana chapter kedepannya atau chapter keempatnya nanti. Dan ya, mungkin segini dulu lah untuk review chapter ketiga kali ini. Dan jika kalian punya informasi lain mengenai chapter kali ini, bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.